Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Di video kita kali ini kita akan merubah tampilan dari Linux Mint kita menjadi lebih estetik. Dan yang akan kita ubah pertama kali di sini adalah untuk ikonnya. Nah, silahkan teman-teman buka untuk browsernya masing-masing, diarahkan ke gnomlook.org. Kita akan gunakan icon-icon yang dimiliki dari gnomlook.org ini. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di sebelah kiri. Di sini ada full icon them. Silahkan bisa diklik terlebih dahulu. Kemudian masuk ke bagian rating. Kemudian silahkan pilih untuk jenis icon yang teman-teman suka. Kalau saya akan gunakan untuk yang di bagian Quora ini. Teman-teman juga bisa pilih untuk Candy icon misalnya, atau Beauty line, atau Tela icon them. Silahkan bisa dipilih, silahkan bisa disesuaikan dengan kesukaannya masing-masing. Saya akan pilih untuk Quora ini saja. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, ada di sana ada produk, ada files ya. Saya pilih di bagian files. Nah, di sini kita akan pilih di bagian bawah ya. Kalau kita pilih di bagian bawah, nanti dia akan include untuk yang di bagian atasnya. Ada yellow, ada gray, ada green. Kita akan pilih di bagian bawahnya ini untuk yang Quora 170 tar XZ. Saya akan klik saja. Kemudian nanti dia akan menyiapkan untuk link downloadnya ya. Oke, sudah selesai harusnya. Kemudian klik di bagian download. Kemudian silahkan ditunggu dulu untuk proses melakukan downloadnya. Harusnya tidak terlalu lama ya, karena hanya 3,1 MB saja. Kita akan klik di sini, kemudian silahkan klik kanan, kemudian pilih di bagian Open with Archive Manager. Pilih di bagian ekstrak. Pilih di bagian kanan bawah ya, ada tombol ekstrak. Dia akan melakukan proses ekstrak 3 buah folder tadi dan akan dimasukkan ke lokasi default di mana kita melakukan download ya dari file Quora-nya tadi. Oke, sudah selesai. Saya klik di bagian Show the Files. Oke, di sini 3 buah folder sudah. Kita akan Ctrl X saja teman-teman ya. Saya blok semua, kemudian saya Ctrl X. Kemudian kita akan letakkan ke bagian home kita. Nah, home saya lokasinya adalah di sebelah kiri di bagian bawah dari icon komputer ini. Saya klik. Kemudian di sana kita akan memasukkannya ke bagian folder. Nama foldernya adalah .icons. Kalau misalnya belum tampil untuk .iconnya, silahkan teman-teman bisa klik dengan memasukkan tombol Ctrl diikuti dengan huruf H. Ctrl H seperti ini. Nah, nanti dia akan menampilkan untuk iconnya ya, folder icon. Cari di sana untuk folder titik icon ya. Di sini akan kita cari .icon. Kita urutkan dulu. Di sini kita masukkan ke bagian .icons. Kemudian kita Ctrl V saja tadi. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti dia akan memasukkan untuk 3 buah folder yang kita sudah download tadi. Nah, untuk menerapkan dari folder yang sudah kita download tadi dan akan mengganti untuk icon-icon yang kita miliki, silahkan pilih di bagian menu. Kemudian cari di sana untuk them. Ya, klik di bagian them. Berikutnya pilih di sana di bagian icons ya. Ada mouse pointer, application, icon, kemudian desktop, pilih di bagian icon. Kemudian dicari di sana untuk nama Quora kalau di tempat saya. Kalau teman-teman pilih untuk yang lain, silahkan dicari kemudian diklik saja. Saya akan pilih di sini untuk Quora. Oke, seperti ini. Maka teman-teman lihat di sini untuk folder-foldernya sekarang dia sudah berganti ya. Dan begitu juga di bagian bawah, untuk ikonnya juga sudah berganti dengan Quora-nya tadi. Nah, langkah berikutnya kita akan merubah untuk them dari Linux Mint yang kita miliki. Dan saya akan menggunakan untuk Orchis them ini. Link menuju ke Orchis them dari GitHub, bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi sudah saya siapkan. Klik di bagian code, kita akan download terlebih dahulu untuk project-nya teman-teman. Sehingga bisa kita jalankan nanti proses untuk melakukan proses instalasinya. Silahkan klik di bagian download zip. Kemudian silahkan ditunggu untuk prosesnya, harusnya tidak terlalu lama. Di sini sudah selesai. Sekarang coba kita show in folder. Kemudian di sini kita klik kanan, kita pilih di bagian Open with Archive Manager. Di sini kita klik di bagian ekstrak, pilih lagi di bagian ekstrak. Oke, sudah selesai. Kita klik di bagian Show the Files. Ya, silahkan diklik. Kemudian teman-teman, kita akan melakukan proses instalasi dari Orchis them master ini. Nah, caranya kita bisa klik kanan, kemudian masuk ke bagian terminal. Open terminal here ya, silahkan bisa diklik. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di bagian dokumentasi, yang akan kita lakukan adalah melakukan proses menjalankan install.sh. Silahkan scroll ke bagian bawah.
install.sh, kemudian -c, pilihannya kita akan gunakan yang dark ya. Kemudian di sini ada link dark version ya. Saya akan pilih saja di sini untuk di bagian, coba saya agak kecilkan. Di sini saya geser ke kiri. Akan pilih di sini untuk proses melakukan instalasinya. Kita jalankan /install.sh, kemudian -c, dark, -l. Kemudian kita akan gunakan icon yang dimiliki oleh Mac OS Windows ini. Nah, caranya kita tambahkan -- tweak Mac OS di bagian belakangnya. Saya tambahkan di sini. -- tweaks Mac OS ya. Kemudian kita klik di bagian enter ya. Silahkan ditunggu dulu, dia sudah selesai. Sekarang supaya dia bisa menggunakan dari OrchesDem kita tadi, caranya adalah silahkan buka lagi untuk di bagian dem kita. Ya, cari untuk demnya. Cari dem. Oke, kemudian dimasukkan di sana untuk di bagian application. Dicari untuk di bagian Orchis. Ya, di sini ada Orchis Dark, ada Orchis Dark Compact ya, Orchis Purple Compact. Saya akan pilih untuk yang di bagian Orchis Dark ini. Oke, seperti ini, sehingga sekarang tampilan untuk demnya sudah berganti seperti ini ya, dan juga untuk ikonnya juga sudah berubah ya, menjadi kuning, hijau, dan juga merah. Nah, berikutnya kita akan merubah untuk menu ya. Jadi di sini menunya masih bawaan dari Linux Mint. Kita akan ubah untuk menunya. Saya akan masuk lagi bagian dem lagi. Kemudian saya akan pilih untuk menu yang kira-kira saya akan gunakan ya. Nah, di sini masih menggunakan desktopnya Cinnamon kalau di tempat saya. Saya akan klik di bagian add or remove ini. Saya akan gunakan Adapta Nocto ya. Saya pilih berdasarkan popularity-nya ya. Saya urutkan berdasarkan popularity-nya. Saya klik di bagian install. Oke, sudah selesai. Sekarang saya balik ke bagian dem. Saya klik di sini di bagian desktopnya. Kemudian saya pilih untuk Adapta Nocto ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, sekarang kalau misalnya kita coba klik, maka dia sudah berganti ya untuk tampilan dari menunya ya, dengan menggunakan Adapta Nocto ini. Nah, berikutnya kita akan merubah untuk panelnya teman-teman. Saya akan ubah panelnya dari yang sebelumnya di sebelah bawah. Saya akan naikkan ya, sehingga menjadi ke bagian atas. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya akan klik kanan, kemudian pilih di bagian move, kemudian kita klik. Lokasinya mau kita arahkan di mana untuk panelnya. Karena saya akan meletakkannya di bagian atas, maka kursor saya arahkan ke atas. Nah, sekarang dia sudah berganti ya, dari yang sebelah bawah menjadi ke bagian atas. Nah, berikutnya saya ingin supaya di bagian tengah ini dia akan menampilkan untuk waktunya sekarang. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya akan klik kanan, pilih di bagian panel edit mode ya. Kemudian saya akan klik untuk jam saya geser sehingga kita letakkan di bagian tengah. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk gambarnya sudah di bagian tengah ada gambar jamnya. Nah, berikutnya saya akan hilangkan untuk icon-iconnya ini ya. Saya inginnya supaya sederhana saja ya untuk tampilan dari desktop saya. Saya akan klik kanan di sini, kemudian saya pilih untuk remove group window list. Saya klik di bagian yes, sekarang dia hilang. Nah, sekarang saya akan ganti apa? Saya akan ganti untuk menampilkan kalau misalnya kita menuju ke workspace yang lain. Karena kalau misalnya saya menuju ke workspace yang lain, saya masukkan Ctrl Alt, kemudian diikuti dengan tanda panah, misalnya panah ke kanan, dia workspace kedua. Saya kanan, dia workspace ketiga. Nah, saya ingin supaya di bagian atas ini dia menampilkan kita sebenarnya berada di workspace yang keberapa. Saya akan klik kanan di sini, kemudian pilih di bagian Applets, ya. Pilih di bagian Applets, kemudian cari di sana yang namanya untuk workspace ya. Silahkan bisa dicari workspace. Atau sudah ada kelihatannya di tempat saya, workspace. Nah, di sini ya, workspace switcher. Kalau misalnya teman-teman belum ada di sini, silahkan bisa klik di bagian tab download ini, dicari untuk workspace switcher.
Ini kita klik, kemudian kita klik di bagian tombol tambah ya. Kalau misalnya belum ada tadi, silahkan bisa di-download terlebih dahulu. Ini kita klik saja di bagian tombol tambah. Ya, dia sudah menambahkan di sini, tetapi di sini saya akan letakkan di sebelah kiri ya. Saya akan klik, kemudian geser ke sebelah kiri. Ulangi lagi, sebentar. Saya masukkan ke sebelah kiri di sini. Oke, sehingga dia menjadi ke sebelah kiri ya, dekat dengan icon dari home-nya dari Linux Mint. Tetapi saya tidak ingin dia menjadi seperti ini, saya ingin simple saja. Dia menunjukkan angka 1, 2, 3, atau workspace ke-1, workspace ke-2, serta workspace ke-3. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, kemudian pilih di bagian configure, ya. Pilih di sini dari yang sebelumnya adalah visual representation of the workspace, kita pilih menjadi simple button saja. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan ganti di sini untuk ikonnya, teman-teman. Ya, untuk ikonnya dia adalah icon bawaan dari Linux Mint. Saya akan klik kanan, kemudian pilih di bagian configure lagi. Kita pilih untuk ikonnya. Saya klik di bagian icon. Saya akan cari dengan circle seperti ini. Ya, pilih di bagian draw circle. Double klik saja. Kemudian kita klik di bagian X di sini. Sekarang kalau misalnya saya kembali lagi di sini, saya hilangkan untuk panel edit mode-nya. Saya klik di bagian panel edit mode. Harusnya dia sudah kembali lagi seperti ini ya. Sehingga menjadi lebih simple, teman-teman. Kemudian berikutnya, kalau kita merasa bahwa mungkin tulisannya atau icon-iconnya terlalu besar seperti ini, kita bisa ubah, teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik kanan, kemudian pilih di bagian panel setting. Nah, nanti di bagian panel appearance ada pilihan ya, ada left zone, center zone, atau right zone. Saya akan masuk ke bagian left zone misalnya, kemudian saya akan pilih untuk ukurannya, misalnya saya tentukan 9 begini, ya. Kemudian untuk color icon size, ya, saya tentukan misalnya adalah 32 misalnya. Kemudian saya masuk ke bagian center zone, kalau misalnya kita akan ubah untuk icon size-nya, bisa kita naikkan. Saya pilih misalnya di sini untuk font size-nya adalah 8, kelihatannya terlalu kecil, saya naikkan misalnya adalah 12. Terlalu besar, saya masukkan misalnya 10 begini saja, ya. Sehingga bisa terlihat lah. Kemudian masuk ke bagian red zone, saya akan coba kecilkan di sini. Saya pilih untuk font size-nya misalnya adalah 10. Ya, kemudian berikutnya untuk color icon size, saya pilih menjadi 24. Oke, seperti ini, atau kita lebih kecilkan lagi, 16 misalnya. Terlalu kecil, 22. Nah, kelihatannya sudah cukup ya. Saya akan close. Nah, dia sudah berubah. Atau kita agak kecilkan lagi, teman-teman. Kelihatannya masih agak terlalu besar ya di sini. Saya masuk ke panel setting, kemudian red zone, saya pilih di sini 16 saja, supaya ya tulisannya menjadi lebih kecil. Nah, berikutnya saya ingin untuk panelnya ini dia menjadi transparan, teman-teman, atau menjadi ada bayangannya ya. Kalau misalnya kita masuk ke bagian desktop, sehingga nanti agak ada transparannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya akan saya tambahkan untuk extension, teman-teman. Nah, caranya saya akan masuk di sini di bagian menu, kemudian cari extension yang cinnamon setting. Ya, kemudian cari di sana untuk transparan. Ya, masuk ke bagian download. Sana transparent panel. Jadi di sini saya download terlebih dahulu. Saya install, kemudian masuk ke bagian manage. Di sini kita klik, kemudian klik di bagian tambah. Nah, dia sekarang menjadi enable ya untuk transparannya. Atau kita juga bisa ubah juga untuk jenis panelnya kita akan buat seperti apa. Klik saja di bagian sebelah kanan di sini, ya. Nah, ada pilihannya, kita mau menggunakan transparan yang fully transparent, semi transparent, atau yang with shadow. Saya pilih yang di with shadow saja. Ya, seperti ini. Close, ini kita close ya. Berikutnya kita coba klik kanan dan kita akan ganti untuk background-nya, teman-teman. Nah, caranya saya akan klik di bagian change desktop background. Kemudian kita akan pilih untuk wallpaper-nya, misalnya saya akan masukkan di sini. Saya klik seperti ini. Nah, dia sudah berganti ya. Sehingga untuk tampilan dari Linux Mint kita menjadi lebih estetik seperti ini. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.